Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Ainur Rohmah dengan NIM 2101 0111 0103 dan juga rekan saya Filosofia Adsaniyah dengan NIM 2101 0111 0076. Kami berdua dari kelas PAIA semester 6 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian terkait salah satu materi dari mata kuliah Etika Profesi Guru PAI yang kebetulan diampu oleh Ustadz Aris Mahmudi MA. Yang terhormat kepada Ustadz Aris Mahmudi MA, kami berdua izin menjelaskan terkait materi yang diberikan kepada kelompok 11, yakni tentang pengembangan kompetensi dan profesi guru. Di materi pengembangan kompetensi dan profesi guru ini terdapat 5 hal yang akan kami bahas. 2 materi akan dibahas oleh saya dan 3 materi akan dibahas oleh rekan saya Filosofia Adsaniyah. Terdiri dari apa saja materi yang akan kami bahas? Pembahasan yang pertama yakni tentang pengembangan individu, kelompok, dan MGMP. Pembahasan yang kedua yakni tentang pengembangan berdasarkan kurikulum. Materi yang ketiga yakni pengembangan pelatihan guru. Pembahasan yang keempat yakni peranan LPTK dalam peranan profesi guru. Dan materi yang terakhir atau materi yang kelima yakni pengembangan profesi guru. Langsung saja kita menuju kepada materi yang pertama yakni tentang pengembangan individu, kelompok, dan juga MGMP. Akan tetapi, sebelum kita melaju kepada penjelasan pengembangan individu, kelompok, dan MGMP, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih sebenarnya definisi dari kompetensi dan juga macam-macam dari kompetensi guru itu sendiri dan juga tentang profesi guru. Sebetulnya materi tentang kompetensi guru ini sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, yakni kelompok 10. Jadi di materi ini saya tidak akan menyinggung terlalu dalam, kita bahas sedikit saja atau basicnya. Karena ini sebagai bentuk review atau sebagai bentuk reminder kepada teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya apa sih pengertian atau definisi dari kompetensi guru itu sendiri? Jadi kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan tanggung jawab dan juga layak. Nah, ada berapa sih macam-macam dari kompetensi guru ini sendiri? Sebenarnya kalau untuk guru non-PAI atau guru mata pelajaran umum seperti guru mata pelajaran IPA, matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lainnya, mereka dituntut untuk memiliki 4 kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan juga kompetensi profesional. Akan tetapi sebagai guru PAI kita diberi tambahan untuk menguasai 1 kompetensi lagi, yakni kompetensi kepemimpinan. Jadi jika kita total untuk menjadi seorang guru PAI dituntut untuk memiliki 5 kompetensi kepemimpinan sebagai tambahannya. Setelah kita memahami terkait apa itu kompetensi guru dan apa saja macam-macamnya, sekarang kita akan memahami terkait apa saja sih yang bisa dilakukan untuk pengembangan atau untuk mengembangkan kompetensi guru itu sendiri. Pengembangan kompetensi guru bisa dilakukan dengan banyak hal, mulai dari pengembangan individu, kelompok, MGMP, pengembangan berdasarkan kurikulum, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait pengembangan individu. Nah, apa sih sebenarnya pengembangan individu itu? Jadi, pengembangan individu itu merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Nah, pengembangan individu ini melibatkan berbagai upaya yang didesain untuk membantu guru dalam meningkatkan keterampilan, sikap, maupun pemahaman guru terhadap berbagai aspek pendidikan. Pengembangan individu ini sendiri tentu memiliki beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas dan juga keterampilan guru atau meningkatkan kompetensi guru itu sendiri.
Kami di makalah mencantumkan 8 pendekatan. Akan tetapi, jika teman-teman atau penonton sekalian mau mencari di referensi lain, mungkin akan lebih banyak dari 8 yang kami cantumkan. Yang pertama yang kami cantumkan adalah pelatihan atau workshop. Yang kedua adalah pembimbingan atau coaching dan juga mentoring. Yang ketiga adalah studi mandiri, yang keempat adalah kolaborasi profesional, yang kelima adalah penilaian kinerja, yang keenam adalah pengembangan kepemimpinan, yang ketujuh adalah penggunaan teknologi, dan yang terakhir yang tidak asing di telinga kita adalah sertifikasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pelatihan dan workshop. Sebagai seorang pendidik, guru harusnya diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan, workshop, maupun seminar yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, workshop, seminar, maupun pelatihan ini bisa mencakup tentang teknik pengajaran yang baru, strategi pembelajaran yang terkini, dan juga bisa mencakup tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan. Nah, hal ini tentunya dapat berkontribusi besar dalam mengembangkan kompetensi guru secara individu. Kita beralih ke yang kedua, yakni pembimbingan atau coaching dan juga mentoring. Nah, selain pelatihan atau workshop tadi, guru juga dapat menerima pembimbingan atau coaching dari sesama guru yang tentunya lebih berpengalaman. Nah, selain dapat menerima bimbingan dari guru yang lebih berpengalaman, guru juga dapat menerima bimbingan dari para ahli pendidikan yang tentunya sudah expert di bidang pendidikan. Nah, pembimbingan atau coaching dan juga mentoring ini dapat memberikan dukungan atau arahan yang spesifik kepada guru yang dibimbing untuk meningkatkan kinerja mereka dan juga kualitas mereka sebagai seorang pendidik. Yang ketiga adalah studi mandiri. Untuk mendorong pengembangan kompetensi guru secara individu, selain pelatihan atau workshop dan juga pembimbingan atau coaching dan juga mentoring, yang bisa dilakukan adalah studi mandiri. Nah, bagaimana sih maksudnya? Jadi, guru bisa didorong untuk melakukan studi mandiri terhadap topik-topik tertentu yang relevan dengan bidangnya. Studi mandiri ini bisa dilakukan dengan membaca berbagai karya tulis ilmiah, mulai dari membaca buku, membaca artikel, membaca jurnal, dan juga bisa dengan cara mengikuti kursus online. Yang keempat adalah kolaborasi profesional. Jadi sebenarnya apa sih maksud dari kolaborasi profesional ini sendiri? Jadi kolaborasi profesional sebenarnya adalah mendorong guru untuk melakukan kolaborasi antar guru dalam tim kerja atau jaringan profesional. Kolaborasi profesional ini sendiri bisa terdiri dari bertukar pengalaman, teknik pengajaran terbaik, maupun saling mengirimkan umpan balik. Yang kelima adalah penilaian kinerja. Maksudnya adalah melakukan penilaian kinerja secara rutin atau teratur untuk mengetahui evaluasi dari kemajuan guru dalam pengembangan kompetensinya. Feedback atau hasil yang didapatkan dari penilaian kinerja ini bisa dilakukan untuk merancang kegiatan atau program pengembangan individu yang lebih efektif selanjutnya. Yang keenam adalah pengembangan kepemimpinan. Maksud dari pengembangan kepemimpinan ini sendiri adalah mendorong seorang guru yang memiliki bakat atau skill di dalam kepemimpinan untuk lebih melatih lagi skill atau kemampuan kepemimpinannya tersebut. Yakni guru didorong untuk melakukan pelatihan atau dengan cara membuat pengalaman baru atau pengalaman praktis, yakni ditunjuk dalam memimpin tim kerja ataupun memimpin proyek. Yang keenam adalah penggunaan teknologi. Maksud dari penggunaan teknologi ini sendiri adalah memanfaatkan teknologi dalam pengembangan kompetensi guru, seperti platform pembelajaran daring, webinar, atau aplikasi mobile yang dirancang khusus untuk pendidikan. Pengembangan individu kompetensi guru penting untuk dilakukan dalam memastikan guru dapat memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan harapan siswa, dan selain itu juga sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedelapan adalah sertifikasi. Jadi sertifikasi guru itu sendiri merupakan sebuah proses mendapatkan sertifikat bagi guru yang sudah profesional yang tentunya telah memenuhi standar. Nah, dalam meningkatkan sistem pendidikan yang berkualitas, pastinya nih dibutuhkan seorang guru atau pendidik yang profesional. Nah, guru yang sudah lulus uji kompetensi, yakni uji kompetensi ini diadakan oleh lembaga sertifikasi
Nah, tentunya guru yang lulus tersebut akan mendapatkan sertifikat. Kompetensi dalam hal ini bukan hanya tatanan pengetahuan saja, melainkan kompetensi juga seperti pola perilaku. Nah, kompetensi ini bisa berupa sikap, bisa berupa nilai, bisa berupa pengetahuan, dan juga keterampilan yang terpadu atau diwujudkan dalam tindakan dan juga perilaku. Nah, maka dari itu, untuk lulus uji kompetensi, seorang guru harus memiliki 4 kompetensi atau bagi guru PAI ada 5 kompetensi yang tadi itu, yakni kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan juga kompetensi kepemimpinan. Setelah kita tadi sudah membahas terkait apa saja pendekatan dari pengembangan individu dan juga apa sih sebenarnya definisi atau pengertian dari pengembangan individu kompetensi guru. Selanjutnya kita akan membahas terkait pengembangan kelompok dari kompetensi guru itu sendiri. Jadi definisi dari pengembangan kelompok kompetensi guru itu merupakan sebuah proses yang mana proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keseluruhan dari sekelompok guru yang tentunya dalam suatu institusi pendidikan atau di dalam suatu wilayah tertentu. Nah, tentunya pengembangan kelompok ini berbeda dengan pengembangan yang sebelumnya, yakni pengembangan individu, karena pengembangan kelompok kompetensi guru ini menekankan pada sebuah usaha atau upaya untuk memperkuat kolaborasi, koordinasi, dan juga pertukaran pengalaman antara para guru yang tentunya untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan juga pembelajaran secara kolektif. Nah, tentunya pengembangan kelompok kompetensi guru ini memiliki beberapa pendekatan, sama seperti pengembangan sebelumnya ya. Nah, ada sekitar 8 pendekatan. Yang pertama adalah kolaborasi tim. Jadi, di dalam pengembangan kelompok ini, guru itu didorong untuk bekerja secara kolaboratif dalam tim atau kelompok kerja untuk bisa saling mendukung, berbagi ide, dan memecahkan masalah bersama. Ini dapat dilakukan melalui rapat tim, diskusi kelompok, ataupun proyek kolaboratif. Pendekatan yang kedua dari pengembangan kelompok kompetensi guru adalah sharing best practice. Jadi, di sharing best practice ini, guru didorong untuk berbagi praktik terbaik atau best practices ya, dalam pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, ini dapat dilakukan melalui beberapa sesi seperti presentasi, workshop, ataupun forum diskusi di mana guru dapat saling belajar dari pengalaman satu antara yang lainnya. Nah, untuk pendekatan yang ketiga adalah mentoring dan coaching. Coaching ini pembimbingan ya maksudnya. Jadi, mentoring dan coaching atau pembimbingan kelompok ini mengorganisir program mentoring atau coaching kelompok di mana guru yang lebih berpengalaman atau guru yang lebih ahli dapat membimbing dan juga mendukung atau mensupport sekelompok guru yang lebih baru atau yang lebih membutuhkan bantuan tambahan seperti itu. Nah, untuk pendekatan pengembangan kelompok yang keempat adalah pengembangan kurikulum bersama. Maksud dari pengembangan kurikulum bersama ini adalah melibatkan guru dalam pengembangan dan juga peninjauan kurikulum bersama. Nah, hal ini apa sih sebenarnya tujuannya? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kurikulum yang telah disusun atau dirancang ini sudah mencerminkan kebutuhan dan juga mencerminkan tujuan pembelajaran secara kolektif atau kelompok. Pendekatan dari pengembangan kelompok yang kelima adalah pelatihan berkelanjutan. Maksudnya adalah mengadakan pelatihan atau bisa disebut juga dengan workshop yang ditujukan untuk kelompok guru tertentu yang tentunya berdasarkan kebutuhan atau juga bisa berdasarkan prioritas dari pengembangan kompetensi yang diidentifikasi secara bersama-sama. Sedangkan untuk pengembangan kelompok yang keenam adalah kegiatan kolaboratif dalam pengembangan profesional. Yang dimaksud dari kegiatan kolaboratif dalam pengembangan profesional ini adalah mengorganisir kegiatan pengembangan profesional seperti kunjungan ke sekolah atau madrasah lain, partisipasi dalam konferensi atau bisa juga dalam seminar pendidikan, atau bisa juga dengan mengundang pembicara tamu untuk berbagi pengetahuan atau knowledge dan juga experience. Untuk pendekatan pengembangan kurikulum yang ketujuh adalah membangun budaya pembelajaran bersama.
Maksud dari membangun budaya pembelajaran bersama ini adalah mendorong pembangunan budaya atau culture di mana pembelajaran dan pengembangan diri dianggap sebagai proses yang berkelanjutan atau bisa juga disebut dengan kontinu ya, dan juga dihargai secara kolektif atau kelompok oleh semua anggota staf. Untuk pengembangan kelompok kompetensi guru yang terakhir atau yang kedelapan adalah kelompok kerja guru atau yang biasa kita sebut sebagai KKG. Jadi, KKG atau kelompok kerja guru ini merupakan sebuah ajang perkumpulan antar guru satu dengan yang lainnya untuk membicarakan masalah-masalah atau problem-problem yang selama ini dihadapi dalam proses KBM atau proses kegiatan belajar mengajar. Sehingga guru tersebut bisa lebih profesional lagi dan bisa juga lebih meningkatkan mutu dari proses pembelajaran itu sendiri. Pemberdayaan KKG atau pemberdayaan kelompok kerja guru sangat dimungkinkan menjadi wahana yang efektif dan juga efisien untuk meningkatkan kinerja para guru di lapangan. Tentu saja diperlukan reformasi organisasi dan juga manajemen kelompok kerja guru agar organisasi ini memiliki kemampuan untuk menjadi wadah yang efektif demi meningkatkan mutu dari kinerja guru di daerah maupun di suatu wilayah tertentu. Sekarang kita akan membahas terkait MGMP. Jadi, MGMP itu sendiri merupakan singkatan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Menurut pedoman penyelenggaraan MGMP yaitu pada tahun 1995, MGMP itu sendiri merupakan sebuah forum atau sebuah wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis di Sanggar yang terdiri dari dua unsur. Apa saja sih unsurnya? Yaitu musyawarah dan guru mata pelajaran. Musyawarah itu sendiri mencerminkan sebuah kegiatan dari, oleh, dan juga untuk guru. Sedangkan guru mata pelajaran bisa berupa guru yang mengajar suatu mata pelajaran di sebuah lembaga pendidikan. Entah itu tingkat dasar, tingkat menengah pertama, maupun tingkat menengah atas atau biasa kita sebut SMP maupun SMA. Sekolah ini bukan hanya sekolah, bisa terdiri dari madrasah, entah itu swasta maupun negeri. Adapun konsep atau metode yang digunakan dalam pelaksanaan MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran ini bagi guru mata pelajaran tersebut adalah berupa kelompok dari guru bidang studi mata pelajaran yang sama. Nah, kegiatan di dalamnya itu banyak sekali. Ada ceramah, ada tanya jawab, ada juga diskusi atau discussion, ada juga brainstorming, ada role playing atau bermain peran, ada kerja kelompok, ada simulasi, ada peragaan, ada eksperimen, ada studi dokumen, ada presentasi, dan ada pula metode-metode lainnya yang relevan. Sekarang kita akan beralih mempelajari terkait pengembangan kompetensi guru berdasarkan kurikulum. Jadi, pengembangan kompetensi guru berdasarkan kurikulum ini maksudnya adalah sebuah usaha atau upaya untuk meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan guru agar lebih sesuai dengan isi, pendekatan, dan tujuan yang diterapkan dalam kurikulum yang digunakan oleh sebuah institusi atau lembaga pendidikan. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap kurikulum serta juga kemampuan atau skill untuk menerapkan kurikulum tersebut dengan efektif dan juga efisien dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Pengembangan kompetensi guru berdasarkan kurikulum ini terdiri dari beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah pemahaman mendalam terhadap kurikulum. Maksudnya adalah guru sebagai seorang pendidik perlu untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang kurikulum yang mereka gunakan, termasuk seperti struktur kurikulum, tujuan pembelajaran, dan juga standar kompetensi yang diharapkan. Aspek yang kedua adalah pembaharuan pengetahuan atau knowledge. Jadi, guru atau pendidik perlu selalu memperbarui pengetahuan atau knowledge mereka tentang perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan dan juga dalam subjek mata pelajaran yang mereka ajarkan kepada siswa. Hal ini meliputi pemahaman tentang tren pendidikan, juga tentang inovasi dalam pendekatan pengajaran, tentang riset terkini. Aspek dari pengembangan berdasarkan kurikulum yang ketiga adalah pengembangan keterampilan pengajaran. Jadi maksudnya adalah guru itu diperlukan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan kurikulum dengan efektif dan juga efisien. Ini termasuk keterampilan dalam merancang pembelajaran yang relevan, menyajikan materi dengan cara yang menarik, dan juga mengevaluasi kemajuan siswa atau peserta didik
sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Aspek pengembangan berdasarkan kurikulum yang keempat adalah integrasi teknologi dalam kurikulum. Dengan perkembangan teknologi yang sudah kita miliki sedemikian rupa pada zaman ini, guru itu perlu untuk mengembangkan kompetensi dalam mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum mereka untuk dapat meningkatkan efektivitas pengajaran dan juga pembelajaran di dalam kelas. Untuk aspek pengembangan berdasarkan kurikulum yang kelima adalah pengembangan materi pembelajaran. Jadi, guru sebagai seorang pendidik perlu untuk mampu mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang mereka gunakan. Misalkan kurikulum Merdeka atau ada beberapa sekolah yang masih menggunakan kurikulum K13 pada saat ini. Jadi, guru itu harus bisa merancang kegiatan pembelajaran, memilih sumber daya yang relevan, dan juga menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa. Yang selanjutnya, aspek pengembangan berdasarkan kurikulum yang keenam adalah penerapan pendekatan pembelajaran yang relevan. Jadi, guru sebagai seorang pendidik tentunya diperlukan untuk mengembangkan kemampuannya atau skillnya untuk bisa mengimplementasikan berbagai pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan, seperti pendekatan pembelajaran aktif, pendekatan pembelajaran kolaboratif, atau pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Untuk aspek pengembangan berdasarkan kurikulum yang terakhir atau yang ketujuh adalah evaluasi dan penyesuaian. Jadi, guru itu perlu untuk mampu mengevaluasi efektivitas pengajaran dan juga pembelajaran mereka berdasarkan kurikulum yang mereka gunakan, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan juga TP atau tujuan dalam pembelajaran. Pengembangan kompetensi guru berdasarkan kurikulum ini tentunya sangat penting. Hal ini karena guru itu sendirilah yang memiliki pemahaman mendalam terkait dengan kurikulum yang digunakan dan juga mampu untuk menerapkannya dengan baik, akan dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan efektif bagi siswa. Hal ini juga akan membantu dalam mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan dalam kurikulum yang digunakan secara lebih efektif dan juga lebih efisien. Selain itu, seperti yang kita ketahui, saat ini kurikulum pendidikan yang kita gunakan adalah kurikulum Merdeka. Memang ada beberapa sekolah yang masih tidak menggunakan kurikulum Merdeka ini, tapi beberapa sudah banyak yang menggunakannya. Jadi, untuk mampu mendesain pembelajaran pada kurikulum Merdeka atau yang kerap disebut Kurmer ini, maka guru itu harus bisa untuk menguasai 4 item kemampuan manajemen. Yang pertama adalah guru harus bisa memahami hakikat kurikulum Merdeka. Bagaimana konsep dan landasan utama kurikulum ini berjalan, apa titik tekan perubahan kurikulum ini dengan kurikulum sebelumnya atau K13. Hal ini bisa dipahami guru dengan mengikuti berbagai pelatihan dan seminar yang disediakan khusus untuk memahami kurikulum Merdeka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Filosofia Adzania dengan NIM 21010110076 akan melanjutkan presentasi dari teman saya Mbak Ainur. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin sisa. Yang pertama mengenai pengembangan pelatihan guru, yang kedua mengenai peranan LPTK dalam peranan profesi guru, dan yang terakhir pengembangan profesi guru. Yang pertama mengenai pengembangan pelatihan guru. Jadi seperti yang sudah diketahui bersama bahwa saat ini tidak dipungkiri dunia kita itu mengalami perkembangan yang pesat akan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang tentunya perkembangan ini bisa mempengaruhi berbagai macam bidang dalam kehidupan kita, dan salah satunya sendiri itu bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan ini sendiri itu tidak terlepas dari yang namanya guru, di mana kualitas guru ini itu sangat menentukan bagaimana kualitas suatu pendidikan dalam suatu daerah. Nah, pendidikan inilah yang juga akan menentukan tingkat kualitas masyarakat suatu daerah, apakah daerah tersebut itu bisa maju atau tidak. Nah, sehingga dari adanya perkembangan iptek yang semakin pesat ini tentunya diperlukan guru yang memiliki kualitas yang tinggi, guru yang memiliki kompetensi yang
kuat dan juga memiliki keprofesionalitasan dalam menjalankan profesi atau pekerjaannya sebagai guru tersebut. Nah, sehingga di sini dibutuhkan suatu pelatihan beberapa pelatihan, proses-proses pelatihan yang diberikan kepada guru dalam meningkatkan kompetensi dan juga keprofesionalitasan para guru. Sehingga dari sini dapat diambil pengertian bahwa pengembangan pelatihan guru ini seperti merupakan suatu proses yang penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi guru dalam mendidik siswa secara efektif sesuai dengan kebutuhan zaman yang ada. Jadi pasti kebutuhan setiap zaman itu berbeda-beda antara zaman dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Itu kebutuhan dalam bidang pendidikannya berbeda-beda. Nah, tentu dengan adanya kebutuhan setiap zaman yang berbeda-beda ini, dibutuhkan kualitas guru maupun pendidik yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Kira-kira jika pada zaman ini, pembelajaran apa yang paling efektif diberikan untuk pada peserta didiknya, bagaimana metode dan model yang tepat untuk diberikan pada peserta didiknya, karena karakter setiap anak itu di setiap zamannya berbeda-beda. Ada yang di zaman ini karakteristiknya anaknya lebih lembut atau lebih mudah terbawa emosi, ada juga di zaman beberapa yang karakteristik anak-anaknya terlihat keras atau sulit dinasihati. Nah, tentunya berbagai model atau strategi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik di setiap zamannya itu berbeda-beda. Nah, sehingga di sini pengembangan pelatihan guru itu sangat penting untuk diberikan supaya dari segi keterampilan, pengetahuan, kompetensi, dan juga keprofesionalitasan seorang guru itu bisa menjadi meningkat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pelatihan guru ini merupakan suatu pelatihan yang sangat penting karena dari adanya pelatihan guru ini bisa memberikan kesempatan dan membuat guru itu bisa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan serta sikap baru yang bisa mengubah perilakunya, hingga pada akhirnya hal-hal tersebut jika dilakukan jika menghasilkan hasil yang baik akan meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini tuh tidak dipungkiri bahwa dalam pengembangan mutu guru atau pengembangan guru itu merupakan satu hal yang penting sebagai usaha dalam mendayagunakan, mewujudkan, dan meningkatkan produktivitas kerja para guru setiap gurunya di seluruh tingkatan manajemen dan jenjang pendidikan. Nah, tentunya dari kegiatan pelatihan ini akan memberikan dampak yang positif bagi guru, di mana guru itu kan tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan yang mendalam, kompetensi yang bagus dalam mendidik atau mengajar, tahu bagaimana cara memanajemen pembelajarannya, administrasinya, dan sebagainya. Nah, selain dalam hal-hal tersebut, guru itu juga dituntut untuk memiliki sikap dan perilaku yang baik, akhlakul karimah, dan mencontohkan setiap perkataan maupun perbuatan yang baik-baik kepada peserta didiknya. Nah, sehingga guru itu tidak boleh menjadi seseorang pendidik yang walaupun pintar dalam pengetahuan tapi sikapnya keras, suka membanding-bandingkan muridnya, tidak berperilaku kasar terhadap muridnya, atau bersikap yang lainnya yang tidak sesuai dengan norma maupun syariat Islam. Nah, tentunya dengan pelatihan ini juga selain bisa meningkatkan pengetahuan guru, pelatihan ini juga bisa membuat perilaku atau pribadi seorang pendidik itu menjadi lebih baik lagi. Jadi dari kegiatan ini itu banyak sekali manfaatnya, di mana diantaranya itu bisa menumbuhkan kemampuan setiap pendidik atau gurunya yang meliputi dari kemampuan pertumbuhan keilmuannya tadi, cara wawasan berpikirnya, bagaimana cara guru itu berpikir, kemudian sikap terhadap berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya, dan juga keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Nah, kemudian dari pelatihan ini tadi juga bisa memberikan kesempatan dan membuat guru itu bisa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru yang mengubah perilakunya. Sikap-sikap ini seperti ikhlas dalam mengajar, jujur, santun kepada siapapun, menghormati siapapun, dan mampu berinteraksi sosial dengan baik kepada siapapun tanpa membanding-bandingkan mereka, tanpa mendiskriminasi, dan lain-lain. Sehingga pada akhirnya hal-hal yang baik ini akan bisa meningkatkan prestasi belajar siswa, di mana bisa yang pertamanya pasti bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga peserta didik mau dan mampu dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang yang dipelajarinya, sehingga hal ini bisa menimbulkan efek positif kepada siswa yang bisa melahirkan siswa yang
mampu memahami ilmu pengetahuan yang dipelajarinya, serta mampu menjadi siswa yang berakhlakul karimah. Selanjutnya, mengenai program pelatihan ini sendiri, tentunya sebelum ada pelatihan pasti ada suatu langkah-langkah atau alur dalam merencanakan atau membuat suatu program pelatihan. Di sini saya ambil dari salah satu sumber, yakni ada beberapa hal yang harus ditempuh oleh suatu lembaga dalam membuat program pelatihan guru, di mana langkah-langkah tersebut beberapa di antaranya seperti yang pertama, menentukan kebutuhan. Tentunya dalam membuat program pelatihan guru, sebuah lembaga atau suatu organisasi itu perlu melihat kebutuhan yang ada pada zaman itu, kebutuhan yang ada kaitannya dalam hal kependidikan atau seorang melahirkan calon tenaga kependidikan. Pasti kebutuhan setiap zaman itu tadi kan berbeda-beda. Ada yang pada zaman ini mungkin kebutuhan guru itu sekarang dari segi pengetahuannya masih belum terlalu mendalam, atau kemudian dari zaman seterusnya itu ternyata kebutuhannya itu berupa kebutuhan dari segi sikap guru itu sendiri yang masih belum terlalu bagus. Nah, kita tentunya pertama perlu menganalisis kebutuhan-kebutuhan tersebut terlebih dahulu, agar supaya program pelatihan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau permasalahan yang sedang ada dalam bidang pendidikan, terutama dalam melahirkan calon guru yang profesional dan berkompetensi. Kemudian yang kedua, menentukan sasaran. Pastinya dalam membuat program pelatihan itu kita juga diharuskan dalam menentukan sasaran yang akan dituju dalam pembuatan program pelatihan tersebut. Misalnya jika program pelatihan tersebut awalnya dengan asal dibuat untuk ditujukan pada calon guru SMP, tapi ternyata saat kita menganalisis kebutuhan itu ternyata sasarannya itu seharusnya pada guru SMA. Nah, itu kan antara program pelatihan dan sasarannya tidak sesuai, sehingga di awal-awal itu harus ditentukan dulu sasarannya, apakah disasarkan pada calon guru atau guru pada bidang atau pada lembaga pendidikan SMPK atau pada SMA atau pada SD, dan juga bisa ditentukan apakah sasaran program pelatihan itu apakah ditujukan kepada guru di pedesaan atau perkotaan. Nah, itu harus ditentukan secara matang-matang untuk demi keberhasilan pelaksanaan program pelatihan. Karena jika antara perencanaan dan pelaksanaan dan sasarannya ternyata tidak sesuai, maka akan terjadi tumpang tindih dan program pelatihan guru tersebut tidak akan terlaksana dengan baik dan berhasil. Kemudian yang ketiga, menetapkan isi program. Nah, di mana menetapkan isi program ini juga penting, di mana di program pelatihan guru nanti itu akan diadakan program seperti apa, apakah program pelatihan seperti bagaimana cara membuat RPP yang baik, atau bagaimana cara memilih dan menggunakan metode dan model pembelajaran yang tepat, dan juga seperti isi program yang lainnya juga, apakah dari segi peningkatan sikap religius, sikap sosial gurunya biar bisa menjadi lebih baik, dan atau isi program-program lainnya itu harus ditetapkan di awal-awal dengan baik. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi prinsip-prinsip belajar. Kemudian selanjutnya pelaksanaan program. Nah, yang terakhir setelah pelaksanaan program, ya kita lakukan evaluasi keberhasilan program. Kita lihat apakah setelah program pelatihan guru tadi terlaksana, apakah sasaran atau tujuannya itu bisa tercapai, apakah dari pihak-pihak yang kita sasarkan tadi untuk dilakukan program pelatihan apakah dapat berubah menjadi lebih baik atau masih tetap saja. Nah, ini kita dilihat dalam evaluasi keberhasilan program tersebut. Jika mungkin ternyata dari pelaksanaan program pelatihan guru itu belum berhasil, belum mencapai target, maka di selanjutnya akan dikembangkan dan akan dibuat lagi sebuah program pelatihan guru yang baru, yang tentunya lebih baik lagi dari program-program pelatihan guru sebelumnya. Selanjutnya mengenai peranan LPTK dalam peranan profesi guru. Jadi sebelumnya mengenai LPTK ini sendiri merupakan kepanjangan dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, di mana LPTK ini seperti tertera dalam PPT, yakni merupakan lembaga pendidikan tingkat universitas yang bertanggung jawab atau memiliki tanggung jawab dan tugas dalam menyelenggarakan proses pendidikan bagi calon pendidik atau bagi guru. Nah, jadi di lembaga inilah itu para calon guru atau para guru itu menempa dirinya untuk ditempa ini
seperti belajar bagaimana menjadi seorang pendidik atau bagaimana menjadi seorang guru yang baik dan sesuai standar mutu pendidikan yang ada. Jadi di LPTK ini nanti bagi calon guru atau guru ditempa sedemikian rupa, diproses sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan guru atau yang semulanya sudah menjadi guru bisa menjadi lebih baik lagi atau menjadi seseorang yang menjalankan profesinya dengan berkualitas. Nah, kemudian setelah menempa dirinya di LPTK ini, nanti kemudian akan ada tindak lanjutnya kemudian ini dilanjutkan dalam bagaimana guru itu menerapkan apa yang sudah didapatnya di LPTK untuk diterapkan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dalam mendidik anak-anak bangsa di generasi muda di suatu bangsa untuk di lapangan nanti di sekolah, di lembaga pendidikan mulai dari jenjang paling bawah dari PIAUD sampai nanti jenjang menengah atas. Jadi kemajuan guru ini salah satunya juga bisa ditentukan bagaimana cara lembaga tersebut atau LPTK ini dalam mendidik mereka, dalam mendidik para calon tenaga kependidikan atau bagi para tenaga kependidikan itu sendiri. Nah, selama ini tuh jadi sebelum UU tentang guru dan dosen itu berlaku, secara spesifik memang lembaga yang menghasilkan tenaga kependidikan di jenjang pendidikan tinggi ini adalah murni dari LPTK itu, dan semuanya juga secara mendalam dihasilkan dari LPTK. Dari LPTK ini sendiri bentuk kependidikannya itu bisa berupa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau bisa disingkat STKIP, ada juga Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP, atau juga bisa seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau bisa disingkat FKIP, yang dimana itu semua dilaksanakan di bawah universitas. Jadi ada pula penyelenggaraan pendidikannya itu di LPTK ini bersifat akademik maupun profesional, di mana akademik ini ya mempelajari berbagai macam bidang keilmuan atau bidang yang berkaitan dengan pendidikan dijadikan satu menjadi suatu pendidikan yang sifatnya akademik. Adapun yang maupun profesional ini tuh seperti pendidikan yang ditujukan kepada suatu bidang profesional tertentu, misalnya seperti bidang pendidikan bidang dokter saja, atau pendidikan bidang guru saja, atau pendidikan bidang tata usaha atau TU itu saja dan sebagainya. Kemudian mengenai fungsi dan peran LPTK. Nah, seperti dalam penjelasan sebelumnya, kita ambil dari penjelasan sebelumnya itu dapat dikatakan bahwa LPTK ini merupakan lembaga itu yang memiliki beberapa tugas pokok, atau secara umum peran LPTK ini memiliki tugas dalam menyelenggarakan pendidikan bagi calon tenaga kependidikan atau calon guru pada khususnya, yang dimana ini bisa disebut sebagai pendidikan prajabatan atau sebelum seseorang itu menjabat sebagai seorang guru maupun tenaga kependidikan. Dan yang kedua itu menyelenggarakan pendidikan bagi para tenaga kependidikan atau para guru itu sendiri, dimana ini juga bisa disebut sebagai pendidikan dalam jabatan, dimana pendidikan ini seperti dalam istilahnya itu proses pendidikan yang dilakukan selama seseorang itu menjabat menjadi seorang guru atau tenaga kependidikan. Jadi sudah menjadi seorang guru, tapi karena ingin meningkatkan kualitas dan kompetensinya sehingga dilakukan mengikuti kegiatan pendidikan di LPTK ini. Nah, sehingga dari tugas-tugas pokok lembaga pendidikan tenaga kependidikan tadi itu bisa diperinci lagi secara khusus itu mengenai fungsi dan peran LPTK seperti yang sudah tertera dalam PPT, yang dimana diantaranya seperti yang pertama, menghasilkan guru PAUD, SD, SMP, SMA yang bermutu yang meliputi berbagai bidang studi sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, menghasilkan tenaga kependidikan lain yang bisa menunjang berfungsinya sistem pendidikan itu sendiri, seperti petugas administrasi di lembaga pendidikan, atau petugas bimbingan dan konseling, pengembang kurikulum di sekolah atau madrasah dan teknologi pendidikan. Kemudian juga bisa seperti petugas pendidikan luar sekolah dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, menghasilkan tenaga ahli pendidik dalam membagi bidang studi yang mampu memenuhi kebutuhan instruktur atau infrastruktur bagi lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta. Kemudian menghasilkan seorang ilmuwan atau peneliti dalam ilmu pendidikan, baik itu peneliti dalam bidang studi yang digelutinya maupun bidang pendidikan lainnya. Kemudian yang kelima,
mengembangkan ilmu teknologi dan seni kependidikan untuk menunjang praktik profesional kependidikan. Kemudian setelah itu, peran LPTK lainnya yakni mempersiapkan dan membina tenaga akademik untuk LPTK sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian selain yang ketujuh, mengembangkan dan mempersiapkan program pendidikan dalam jabatan untuk tenaga kependidikan. Selain itu juga ada lagi melayani usaha perbaikan dan pengembangan aparat pengelola pendidikan itu sendiri sesuai dengan pengembangan ilmu, metodologi, dan juga teknologi serta seni kependidikannya. Kemudian juga ada melaksanakan pendidikannya itu dalam bidang pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal atau informal. Pendidikan formal seperti lembaga-lembaga di sekolah-sekolah, SMP, SMA, SD, dan sebagainya. Kalau pendidikan non-formal itu seperti pendidikan pesantren maupun pendidikan informal lainnya. Kemudian yang terakhir itu melaksanakan program-program pengabdian yang dilakukan di masyarakat atau lingkungan sekitarnya, yang dimana program pengabdiannya itu pasti yang berhubungan dengan masalah-masalah kependidikan. Kemudian selanjutnya mengenai model penyelenggaraan pendidikan. Jadi mengenai poin ini, itu kan seperti yang sudah dijelaskan pada tugas pokok dan tugas khusus LPTK tadi, itu bahwa dari tugas pokok ini terdapat dua pendekatan yang dilakukan dalam suatu pendidikan, di mana dalam pendidikan prajabatan, itu pendekatan yang dilakukan itu menggunakan pendekatan kompetensi, di mana pendekatan kompetensi ini itu seperti pendidikan yang digunakan untuk para calon tenaga pendidikan guru, yang dimana awalnya ada yang belum memiliki kompetensi bagi guru apapun, ada yang belum sama sekali memiliki kompetensi, ada yang sudah setengah memiliki kompetensinya, atau bahkan sudah memiliki tapi masih perlu ditempa lagi. Nah, ini pendekatan kompetensi yang dilakukan pada pendidikan prajabatan. Sedangkan pelatihan dalam jabatan itu menggunakan pendekatan program bantuan pengembangan profesi, di mana saat seseorang sudah menjadi profesi sebagai seorang guru, tapi masih perlu dikembangkan lagi tingkat kompetensi maupun keprofesionalitasannya, sehingga dilakukan dalam pelatihan di dalam jabatan ini. Nah, dari sini itu memang harus didiskusikan atau ditentukan secara bersama dengan penuh pertimbangan, itu kira-kira mengenai pola penyelenggaraan pendidikan ini, mana yang paling tepat digunakan di antara dua model penyelenggaraan pendidikan seperti yang sudah tertera di PPT, di mana dalam hal ini itu selama ini itu dikenal ada dua model penyelenggaraan pendidikan guru di Indonesia, yakni seperti yang tertera di PPT. Yang pertama ada concurrent model dan juga consecutive model, di mana yang pertama mengenai concurrent model ini itu suatu model penyelenggaraan pendidikan guru yang dilakukan itu dalam satu fase saja antara penguasaan bidang studinya dengan kompetensi pedagogi atau ilmu pendidikan. Jadi mengenai concurrent model ini seperti model penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan dalam satu proses sekaligus, dalam satu fase sekaligus, yang mencampurkan pembelajaran atau penguasaan di bidang studi yang ingin digelutinya itu sendiri, misalnya di bidang studi agama Islam atau bidang studi biologi, fisika atau matematika, bahasa Inggris dan sebagainya, itu disatukan dengan mempelajari kompetensi pedagogi atau ilmu pendidikan itu sendiri. Jadi di model ini itu pendidikannya itu tidak dipisah, antara bidang studi dan ilmu pendidikan tidak dipisah, tapi dijadikan satu dalam satu fase atau dalam satu proses, tidak dipisah-pisah fase-fasenya, fase pendidikannya. Jadi model ini tuh seperti mengasumsikan bahwa seorang calon guru itu sejak awal itu seharusnya sudah mulai memasuki, mulai merasakan, mulai menjiwai dan menyadari akan dunia profesi yang akan digelutinya. Jadi seorang guru itu tidak hanya dituntut untuk bisa menguasai bidang studi yang ingin digelutinya saja, tapi juga bisa memiliki pengetahuan kompetensinya, baik seperti kompetensi pedagogiknya, kompetensi sosialnya, atau kemudian kompetensi akademiknya, dan juga kompetensi kepribadian sebagaimana seorang pendidik yang seharusnya. Kemudian yang kedua, consecutive model. Kebalikannya dari model yang pertama tadi, model yang kedua ini itu menghendaki penyiapan guru itu dilakukan dalam
fase atau rangkaian yang berbeda. Artinya, calon guru sebelumnya tidak dididik dalam setting LP3. Jadi, dalam konsekutif model ini itu penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara terpisah atau dalam fase yang berbeda antara pendidikan sesuai bidang studi yang digelutinya ataupun pendidikan yang mempelajari tentang ilmu pendidikan atau kompetensi pedagogik itu yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi, model ini itu menunjuk seperti contohnya mereka bagi para sarjana bidang ilmu. Jadi model ini tuh yang awalnya dilakukan dengan pendidikan yang untuk menggeluti bidang studi itu sendiri, sepertinya misalnya ada orang yang mengambil bidang studi khusus di matematika murni atau kimia murni, fisika murni, bahasa Inggris, sastra bahasa Inggris, sastra Arab, sastra Indonesia, dan bidang studi ilmu lainnya. Nah, jadi model ini tuh seperti dilakukan dengan fase yang pertama, yakni orang tersebut itu akan menggeluti atau menempa dirinya di pendidikan yang mengajarkan akan bidang studi yang akan digelutinya, itu hanya itu saja. Kemudian setelah dia lulus dari pendidikan di bidang studi yang ingin digelutinya, dia melanjutkan mendapatkan atau menempa dirinya di lembaga pendidikan tenaga kependidikan ini. Jadi dia setelah lulus dari sarjana bidang ilmu yang digelutinya tadi, dia melanjutkan ke dalam sekolah pendidikan yang mempelajari tentang ilmu pendidikan seperti dasar-dasar pendidikan dan ilmu-ilmu pendidikan lainnya di LP3. Jadi, kalau dalam konsekutif model ini, kompetensinya itu terpisah. Antara kompetensi satu dengan kompetensi lainnya itu terpisah, tidak secara satu kesatuan yang utuh seperti model yang pertama tadi. Dari dua model penyelenggaraan pendidikan tadi, jika melihat dalam masalah penyelenggaraan pendidikan itu biasanya pertanyaan yang paling sering muncul terkait dua model di atas, itu yakni pilihan mana yang kira-kira model yang lebih baik untuk diselenggarakan dalam bidang pendidikan. Dan tentunya dalam menanggapinya dari sumber yang kami baca itu sebenarnya perlu disadari dulu bahwa kedua model ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Untuk mengenai pilihan mana yang paling tepat itu kita lihat dulu dari profesi guru itu sendiri. Apakah guru itu dianggap sebagai profesi yang terbuka atau profesi yang tertutup? Dalam artian hal ini itu juga guru diartikan sebagai profesi yang tertutup, di mana guru ini merupakan profesi yang tidak sembarang orang bisa mendapatkan profesi tersebut. Jadi dihasilkan oleh seseorang yang memang benar-benar ahli, mumpuni dalam bidang guru, yang mengetahui akan, selain mengetahui akan pengetahuan bidang studi yang digelutinya, tapi juga mengetahui akan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan seperti administrasinya, manajemen pendidikannya, dan bagaimana cara membangun suasana yang baik di kelas saat mengajar, meningkatkan motivasi belajar siswa. Itu semua perlu ilmu pendidikan. Dan jadi jika guru diartikan sebagai profesi yang tertutup ini, mungkin akan lebih baik jika yang diterapkan itu adalah model yang pertama tadi, konsekutif model, yang dimana model ini kan diartikan sebagai model yang dilaksanakan dalam satu fase, berarti mempelajari bidang studi yang digelutinya dengan digabung dengan mempelajari ilmu pendidikan. Tinggal ini nanti kita perlu memperdalam penguasaan bidang ilmu bagi para calon tenaga kependidikan maupun bagi para guru. Nah, sebaliknya, jika guru itu diartikan sebagai profesi yang terbuka, artinya dalam artian hal ini itu guru itu diartikan sebagai profesi yang terbuka bagi siapapun. Siapapun itu bisa menjadi seorang guru asalkan sudah menamatkan pendidikannya di jenjang mungkin S1 atau D4 seperti itu, yang kemudian nanti dilanjutkan dengan menempa ilmu pendidikan di LP3 ini. Jadi jika memang diartikan guru ini sebagai profesi terbuka, mungkin yang lebih baik diadakan itu model konsekutif model tadi yang dilakukan dalam dua fase yang berbeda, di mana pada fase pertama orang tersebut menggeluti dengan sungguh-sungguh bidang ilmu yang digarapinya selama beberapa tahun, kemudian setelah lulus melanjutkan pendidikan lanjutannya di LP3. Selanjutnya mengenai guru yang profesional. Dalam hal ini, seperti yang diketahui bahwa guru itu merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing peserta didiknya yang dari yang semulanya sikapnya kurang baik menjadi lebih baik lagi, membimbing peserta didiknya yang semulanya pemahamannya akan ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini masih kurang menjadi lebih baik lagi, dari perilakunya yang awalnya buruk atau kurang baik menjadi lebih baik lagi. Nah, membimbingnya ini guru itu membimbing pada berbagai macam lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah.
Nah, tentunya untuk menjadi seorang guru ini sendiri itu dituntut hendaknya untuk memiliki kualifikasi akademik, misalnya lulusan S1 atau D4 saat ini kebanyakan, serta memiliki kompetensi yang harus dimilikinya, di mana terdapat 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi sebelumnya. Nah, untuk menjadi guru yang profesional ini tentunya harus dimulai dari sejak awal ketika seorang bercita-cita untuk menjadi guru. Jika seorang menjadi guru hanya karena alasan mudah didapat, tidak sulit seperti profesi lainnya, nah itu merupakan satu hal yang salah, karena guru yang profesional itu saat melakukan tugasnya, guru itu akan senantiasa ikhlas, penuh semangat, tidak pernah menyesal akan mengambil profesinya sebagai seorang guru, dan tidak asal-asalan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang guru. Nah, sehingga dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa guru yang profesional itu merupakan guru yang memiliki keahlian, kemahiran, kemampuan, ataupun kecakapan yang sesuai dengan standar mutu pendidikan atau norma-norma yang ada, serta memerlukan pendidikan profesi yang sudah dilakukannya. Nah, sebelumnya dari sumber yang kami ambil itu di dalam pasal 7 UU nomor 20 tahun 2003 itu disebutkan bahwa prinsip profesionalitas dari profesi guru itu merupakan bidang pekerjaan khusus yang diselenggarakan berdasarkan beberapa prinsip, yaitu diantaranya yang pertama yakni memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Jadi seorang guru yang profesional pasti dalam hatinya itu ada panggilan jiwa, ada keinginan atau niat ingin mencerdaskan, memperbaiki akhlak generasi bangsa, menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dalam akal atau berpikir, tapi juga senantiasa bersih hatinya, terhindar dari pergaulan yang buruk dan akhlak yang buruk. Sekaligus juga mengenai minat ini juga penting dimiliki oleh seorang guru. Jika guru tidak memiliki minat untuk mendidik atau membimbing peserta didiknya, atau gampang marah atau mudah tidak sabaran, maka tidak bisa dikatakan itu sebagai guru yang profesional. Jadi minat ini juga suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Jika guru memiliki minat, maka bisa dikatakan dia guru yang profesional. Bisa juga memiliki bakat. Nah, mengenai bakat ini bisa dibawa dari sejak gen keluarganya, atau bisa juga dikembangkan atau karena dilatih di tempat sedemikian rupa sehingga memiliki bakat khusus menjadi seorang guru. Kemudian prinsip yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Nah, sehingga dari adanya minat tadi, panggilan jiwa, sehingga seorang calon guru atau guru itu pasti akan yang profesional itu pasti akan berkomitmen dengan sungguh-sungguh dan tidak akan melanggar komitmennya, berusaha tidak melanggar komitmennya untuk senantiasa semangat dan tidak pantang menyerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada, keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia bagi pendidik itu sendiri maupun bagi peserta didiknya. Kemudian prinsip yang ketiga itu memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Jadi walaupun di samping ada bakat dan sebagainya, untuk menjadi guru yang profesional itu juga dibutuhkan pengakuan atau bukti khusus yang menandakan bahwa seorang itu memang layak untuk menjadi seorang guru. Ada kualifikasinya, ada seperti latar belakang pendidikan yang bagus, atau mungkin yang sudah pernah mengikuti jenjang pendidikan di berbagai macam pengalaman seperti di dalam negeri atau di luar negeri, entah pengalaman pendidikan apapun itu. Kemudian yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Nah, jadi guru yang profesional itu dikatakan bila seorang guru itu sudah memiliki kompetensi yang memang diperlukan oleh lembaga pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Jika seorang guru itu belum memiliki kompetensi yang ditentukan atau yang diharapkan, maka belum bisa dikatakan guru itu merupakan guru yang profesional. Jadi, jika seorang ingin menjadi guru yang profesional, maka dia harus senantiasa menyadari dan senantiasa memberikan semangat pada diri sendiri untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya. Jika yang sebelumnya belum bagus, ditingkatkan lagi supaya menjadi lebih bagus. Dan terakhir itu memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalannya. Jadi seorang guru yang profesional itu pasti
akan mengutamakan tanggung jawab, memperhatikan dengan betul tanggung jawabnya, melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin, tidak melanggar kode etik dan sebagainya. Jika seseorang dalam menjalankan profesi sebagai guru itu tidak memiliki tanggung jawab, seperti jika melakukan kesalahan malah lari, tidak mempertanggungjawabkan kesalahannya, atau saat diberikan tugas malah asal-asalan saja, tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, nah itu kan tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, sehingga itu belum bisa dikatakan sebagai seorang guru yang profesional. Seperti yang sudah disinggung dalam penjelasan awal tadi, bahwa sebelum diberlakukannya UU guru dan dosen itu, LPTK ini benar-benar dijadikan sebagai lembaga yang menghasilkan calon guru atau menghasilkan guru yang berkualitas di bidang, memang berkualitas di bidangnya dengan mempelajari bidang ilmu khusus yang dipelajarinya dan juga sekaligus mempelajari ilmu pendidikan. Tapi sejak diberlakukan UU guru dan dosen, ini tuh profesi guru itu semakin lebih mudah untuk didapat, semakin bergengsi lagi dan menjadi profesi yang banyak diminati, karena tadi bisa menerima siapapun asalkan itu tuh sudah menempuh pendidikan minimal S1 atau D4 dan mungkin ketentuan lainnya. Nah, sehingga itu seperti dari UU ini sendiri seperti mengisyaratkan bahwa profesi guru ini merupakan satu profesi yang terbuka seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sehingga dari hal ini itu LPTK menjadi memiliki harapan khusus bagi banyak orang. Diharapkan dari hal ini tuh LPTK hendaknya dapat senantiasa selalu meningkatkan kualitasnya, baik pada sumber daya manusianya, fasilitasnya, sarana dan prasarananya. Karena dengan adanya pengertian seperti ini, diharapkan LPTK itu tidak hanya menjadi lembaga yang hanya dibutuhkan untuk mendapat sertifikasi guru saja, atau seperti mendapatkan ijazah kependidikan, sertifikat guru pendidikan untuk sebagai syarat menjadi seorang guru. Nah, sehingga dari ini diharapkan tuh LPTK lebih meningkatkan kualitasnya lagi, memperbaiki sumber daya manusia yang ada di dalamnya, karena jika SDM-nya itu belum diperbaiki sedemikian rupa, maka akan berpengaruh terhadap proses kedepannya. Sehingga LPTK ini diharapkan dapat dikembangkan lagi menjadi lebih baik, supaya tidak hanya sekedar menjadi lembaga yang menghasilkan sertifikat yang tidak hanya dibutuhkan untuk mendapat sertifikat saja, tapi menjadi lembaga yang memang benar-benar dibutuhkan oleh para calon guru yang ingin menjadi seorang guru kelak, sehingga bisa menjadi guru yang profesional dan berkualitas dan juga berkompeten. Harapan peningkatan LPTK ini tentunya dilakukan dalam upaya itu untuk meminimalisir kemungkinan munculnya kesenjangan antara apa yang telah dipelajari oleh mahasiswa ketika mereka masih berada di LPTK itu sendiri dengan kenyataan yang dihadapi mereka saat mereka sudah terjun di lapangan mengerjakan profesinya. Dan juga itu hendaknya kemudian yang kedua itu dalam upaya hendaknya LPTK ini bisa menjamin kerjasama dengan lembaga penjamin mutu pendidikan setempat dan memberdayakan semua komponen masyarakat yang ada melalui peran serta dalam menyelenggarakan atau mengendalikan mutu layanan pendidikan yang ada. Terus kemudian juga yang ketiga, menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi lain yang mungkin relevan guna memperoleh masukan mengenai pelaksanaan tugas-tugas gurunya yang berada di wilayah tersebut, atau bisa mengadakan kerjasama dalam melaksanakan in-semester training. Karena jika dilihat-lihat itu jika pendidikan hanya dilakukan dalam lingkup LPTK saja, kemudian nanti saat sudah keluar dari LPTK, kemungkinan besar itu banyak yang ilmu yang didapat di LPTK itu keluar begitu saja, kayak seperti terlupakan atau dibiarkan begitu saja. Nah, sehingga dari saat setelah keluar dari LPTK diharapkan itu ada in-semester training atau pelatihan lanjutan di lingkungan masyarakat sekitarnya atau di lingkungan tempat guru tersebut mengajar, sehingga kemampuan atau pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki oleh guru atau calon guru yang didapat di LPTK bisa tetap bertahan dan bahkan menjadi lebih baik lagi. Pengembangan profesi guru itu merupakan suatu proses kegiatan dalam rangka menyesuaikan kemampuan profesional guru dengan tuntutan pendidikan dan pengajaran. Jadi pengembangan profesi guru ini pada dasarnya merupakan peningkatan dari kualitas kompetensi guru sebelumnya. Jadi mengenai kompetensi ini sendiri, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, beberapa dimensi utama dalam kompetensi guru itu ada 4, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Jadi dalam pengembangan profesi guru ini itu merupakan suatu proses
pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sebelumnya sudah memiliki sertifikat pendidik. Jadi setelah guru tersebut tadi menjalankan pendidikannya atau menempa dirinya di LPTK atau di pendidikan lainnya, pendidikan bidang studi dan ilmu pendidikan, dan setelah mendapatkan sertifikat pendidik, nah setelah itu kan tentunya tidak hanya cukup di sertifikat itu sendiri, pasti nanti juga tetap perlu dilakukan program-program pengembangan lagi lainnya yang supaya ilmu-ilmu yang didapat oleh calon guru, supaya ilmu-ilmu yang didapat oleh seseorang yang berprofesi sebagai guru di pendidikan LPTK tadi itu tidak terlupakan begitu saja, tetap masih terjaga dalam otaknya, dalam dirinya sendiri, yang tentunya itu semua masih bermanfaat bagi dirinya dan orang lain di masa-masa yang akan datang, sehingga untuk menjaga terjaganya ilmu atau kompetensi serta keterampilan yang didapat guru ini tadilah perlu dilakukan pengembangan profesi guru supaya ilmu, kompetensi, dan keterampilan yang didapat itu masih tetap terjaga sampai di masa-masa yang akan datang hingga di masa-masa tua nanti. Jadi pengembangan profesi guru ini dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi agar bisa menjaga kompetensi keprofesiannya itu bisa tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar sesuai dengan perkembangan zaman yang ada.